Sehat, Pak. Enggak. Pak. Oke, suara saya bisa kedengaran dengan baik, jelas? Jelas, Pak. Jelas. Pak. Oke. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan berkaitan dengan materi sebelumnya, silakan sebelum saya lanjut ke berikutnya. Silakan adik-adik. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Saya lanjutkan dengan energi energi yang dilepaskan pada saat terjadinya yaitu penangkapan elektron oleh suatu atom yang biasanya disebut sebagai apa? Energi apa deh? Afinitas elektron. Oke, afinitas elektron. Oke, coba definisikan kembali afinitas elektron itu apa? Energi yang dilepaskan suatu atom ketika menerima elektron dalam fase gas. Oke, ya, itu kebalikan dari energi ionisasi, yaitu energi yang dilepas, artinya kalau dilepas nanti negatif, yaitu pada saat terjadi penangkapan elektron oleh atom-atom dalam fase gas. Oke, saya akan share dulu screen-nya ya. Oke, bisa kelihatan deh screen saya? Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa. Saya? Oke. Oke, afinitas elektron biasanya tidak disebut sebagai energi ya, oke, tapi sering dikenal sebagai afinitas elektron, yaitu besarnya perubahan energi pada saat terjadi penangkapan elektron, oke, oleh suatu atom dalam fase gas sehingga dia bisa membentuk anion. Oke, nah ini contohnya. Misalkan saya punya unsur atau atom dalam fase gas, kemudian menangkap elektron 1, maka menjadi anion -1. Nah, energi yang dilepas pada saat penangkapan atau pengikatan elektron, nah itu dikenal sebagai afinitas elektron. Oke. Contoh yang lain, misalkan fluor. Nah, ini tentu fluor, ini fluor negatif 1 ya. Berarti kan yaitu fluor yaitu negatif 1. Oke. Kira-kira seperti itu ya, fluor negatif 1 dalam fase gas. Oke. Oke, ya cenderung nanti akan terjadi penangkapan kalau lihat dari konfigurasi daripada elektron fluor ya, di mana jumlah elektronnya itu ada 9, berarti 2. Jadi kalau ini adalah inti, itu 2, 7 kan kira-kira itu ya. Oke, 2, 7. Atau oke, 2p5. Kalau kita perhatikan ini 9 elektronnya atau nomor atomnya 9. Jadi cenderung dia akan menangkap elektron 1 sehingga menjadi dia penuh kan kira-kira gitu ya. Menjadi penuh seperti ini, oke. Itu membentuk seperti neon. Nah, perhatikan semua atom-atom yang tidak stabil, contohnya fluor misalkan, karena kurang elektronnya 1, dia akan cenderung menuju dalam keadaan stabil seperti neonnya yang lebih dekat ya, sehingga konfigurasi elektronnya penuh. Oke, saya kira nggak masalah kaitannya dengan konfigurasi elektron dan susunan berkala ya.
Oke. Nah, energi, perhatikan di sini. Energi karena berkaitan dengan afinitas elektron, maka energinya akan negatif ya. Artinya ada energi yang dilepas pada saat terjadinya penangkapan elektron ya. Tolong perhatikan di sana ada tanda negatif, yaitu 328 kJ per mol elektron. Oke. Nah, perhatikan di sini penting. Kalau dinyatakan sebagai afinitas elektron saja, oke, maka biasanya tapi kalau dalam bentuk N ini dalam bentuk NP, maka langsung ada tanda negatif di sini. Oke, artinya apa tandanya? Dilepas. Afinitas elektron hanya dilihat nilainya saja, yaitu berapa? 328 kJ per mol ya. Oke. Jangan salah yang oksigen. Oke, oksigen menerima satu elektron menghasilkan anion A- dalam fase gas, maka energinya perhatikan di sini yaitu melepas minus 141 kJ per mol. Oke. Artinya afinitas elektronnya 141. Nah, kenapa dia oksigen cenderung membentuk oksigen minus 2 malah ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini oksigen malah menerima apa namanya? 2 elektron sehingga menghasilkan oksigen minus 2 ya. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, di sini juga barangkali energi aktivasinya energi afinitas elektronnya, nah, yang dilepas barangkali mungkin karena terjadi penangkapan elektron tadi. Oke, berarti ada pelepasan elektron. Nah, kenapa terjadi minus 2? Nah, perhatikan di sini karena kaitannya dengan konfigurasi elektronnya ya. Dia bisa menerima 2 elektron sampai membentuk keadaan yang stabil. Oke. Sampai membentuk keadaan yang stabil, yaitu membentuk 1s2 kalau di sini adalah tadi 8 gitu ya. Oke. Jadi oksigen 1s2 2p. Maaf kok 2p. Bentar. Bisa kelihatan deh slide saya deh? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, kan 8 ya. 8 berarti di sini adalah 4. Oke. Nah, supaya dia stabil, dia bisa menerima 2 elektron lagi sehingga bisa membentuk 1s2, 2s2, 2p6. Kan kira-kira itu ya. Karena dia menerima 2 elektron, maka menjadi negatif 2. Oke. Seperti yang saya ceritakan kemarin, dalam pembentukan ion misalkan Mg dengan 2, maka di sini akan menghasilkan Mg. Kira-kira seperti itu ya. Maka tidak terjadi hanya satu misalkan oksidasi atau reduksi, tapi terjadi secara bersamaan. Sehingga energi yang dilepas pada pembentukan ini jauh lebih stabil atau lebih besar dibandingkan dengan hanya membentuk misalkan Mg O2 misalkan, artinya misalkan oksigennya minus 1 ya, bisa saja kan ya, tapi kan jarang itu ya, jarang karena yang paling stabil pembentukannya adalah membentuk MgO. Karena kita tahu Mg bilangan oksidasinya plus 2, sedangkan oksigen minus 2. Kira-kira seperti itu. Saya kira nggak masalah kaitannya dengan afinitas elektron. Nah, ini adalah beberapa nilai afinitas elektron. Unsur-unsur yang umum kita kenal, jadi unsur-unsur yang umum kita kenal dan kaitannya dengan gas mulia. Perhatikan ini ada gas mulia. Nah, contohnya di sini, kalau kita perhatikan lithium, ya,
Kalau lithium ya jelas dia lebih mudah melepaskan elektron dibandingkan dia menerima elektron ya. Oke. Makanya semakin ke kanan umumnya dia, jadi kalau kita perhatikan afinitas elektron semakin elektron. Kalau semakin mudah menangkap elektron, apa yang terjadi? Maka pelepasan energinya semakin besar dari kiri ke kanan. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, secara umum. Oke, secara umum berlaku bahwa dari kiri ke kanan karena penangkapan elektron semakin mudah terjadi, berarti energi yang dilepas pada saat itu akan semakin besar kira-kira. Oke, saya kira nggak masalah ya. Nah, ini ada beberapa variasi kaitannya dengan afinitas elektron berkaitan dengan nomor atom. Oke, berkaitan dengan nomor atom. Nah, ini tentu berkaitan dengan konfigurasi elektron juga ya. Oke. Kita kira kapan yang paling mudah menangkap elektron misalkan. Oke. Kan tidak sembarang, misalkan 1 elektron atau 2 elektron misalkan ditangkap lebih mudah, belum tentu. Makanya di sini tergantung daripada konfigurasi elektron. Kita mengenal adanya penuh dan setengah penuh, kira-kira gitu ya. Oke, nanti kita lihat lebih lanjut. Oke, berikutnya ya kaitannya dengan sifat-sifat susunan berkala. Nah, ini ada hubungan diagonal. Oke, ada hubungan diagonal, maksudnya diagonal walaupun mungkin sifatnya tidak, kan kalau kita bandingkan lithium dengan natrium, nah ini kan sifatnya hampir-hampir sama lah ya, karena berada dalam satu golongan. Oke. Namun ada juga sifat-sifat yang sedikit mendekati, maka ada istilah dengan hubungan diagonal ya. Oke. Itu Li dengan magnesium, berelium dengan aluminium dan sebagainya, walaupun sifat ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan grup dalam satu golongan yang sama. Golongan yang namanya ya, karena kan sama-sama konfigurasinya itu hampir-hampir mirip kira-kira seperti itulah. Nanti kita akan lihat perbedaan satu dengan yang lainnya di dalam kereaktifannya dengan apakah air, apakah asam, dan seterusnya lah ya. Oke, walaupun ini yang kaitannya dengan hubungan diagonal itu nggak begitu inilah ya, nggak begitu banyak dibahas. Oke, nah ini kaitannya dengan kereaktifan sekarang, kereaktifan untuk unsur-unsur alkali. Nah, tadi kan secara umum logam alkali dia mudah melepas 1 elektron. Oke. Jadi mudah melepas 1 elektron. Karena ya di dalam konfigurasi elektronnya kelebihan 1 elektron. Oke. Yaitu NS1 kan kira-kira itu ya, NS1. Jadi konfigurasi elektronnya terakhir adalah NS1. Jadi dia mudah melepaskan 1 elektron sehingga menghasilkan positif 1. Oke. Ketika deh bisa kelihatan slide saya dan suara saya? Bisa, Pak. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kereaktifannya? Nah, ini kalau kita perhatikan dia sangat reaktif dengan air. Oke. Makanya hati-hati kalau ada logam alkali. Misalkan lithium, apakah natrium, apalagi semakin ke bawah cesium dan sebagainya, ya. Kalau kena uap air, uap air kan dalam bentuk gas ya, oke, air dalam bentuk gas, itu bisa meledak. Kenapa? Dengan air biasa saja sudah bisa bereaksi, oke, dan ini reaksinya sangat-sangat cepat, oke, dan menghasilkan nanti gas H2. Oke, ini berlaku umum. Artinya apa? Semua logam alkali di sini mudah bereaksi dengan air pada suhu kamar. Artinya dalam keadaan air dengan keadaan cair. Oke. Jadi artinya dia reaktif, sangat reaktif. Bisa-bisa meledak. Kemudian dia juga mudah
bereaksi dengan oksigen. Artinya apa? Mudah mengalami reaksi oksidasi. Oke. Apa itu reaksi oksidasi? Saya kira sudah disinggung di depan, yaitu reaksi yang berkaitan dengan peningkatan bilangan oksidasi, yaitu dari 0 Mn di sini, logam di sini menjadi plus 1 kan ya. Di sini kan plus 1. Oke. Jadi bilangan oksidasinya di sini 0, di sini menjadi plus 1 kan? Ya, reaksi dengan oksigen, makanya reaksi ini dikenal sebagai reaksi oksidasi. Oke. Walaupun kalau oksigennya sendiri kan mengalami reaksi reduksi dari 0 menjadi minus 2 ya. Oke. Nah, ini perhatikan, ini sangat reaktif ya. Makanya hati-hati dalam logam alkali. Biasanya logam alkali disimpan di dalam minyak biasanya. Pakai platform apapun supaya tidak kena udara. Supaya tidak kena uap air. Ya, print dikali 2 di dalam lupa minyak tanah misalkan. valen. Nah, perhatikan kereaktifannya di sini. Oke, kereaktifannya ya makin ke bawah, oke, tentu di sini semakin mudah melepaskan elektron. Kalau semakin mudah melepaskan elektron, ya artinya kereaktifan daripada atom tersebut semakin tinggi. Oke, saya kira nggak masalah. Begitu juga ke kanan. Kalau ke kanan ya pasti kebalikannya ya. Oke. Ini kan kaitannya dengan kereaktifan. Nah, ini khusus untuk alkali saja. Sekali lagi khusus untuk alkali saja. Semakin ke bawah dia semakin reaktif. Oke. Secara umum dia akan menghasilkan yaitu 1 elektron dan kation plus 1. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, berikutnya golongan. Nah, ini contohnya litium. Oke, logam litium. Kemudian logam natrium. Nah, ini biasanya disimpan di dalam minyak biasanya ya, yang sering memurnikan zat-zat organik. Biasanya kita gunakan natrium. Nah, natrium ini biasanya disimpan di minyak tanah. Nah, sebelum digunakan, nah minyak tanahnya tentu dilepas atau dibuang. Oke, kemudian ini sangat reaktif nanti dengan uap air maupun oksigen. Makanya hati-hati sehingga sering meledak. Begitu juga kalium di sini, ya, rubidium, cesium dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa semakin ke bawah dia semakin reaktif, ya, semakin mudah bereaksi, kira-kira seperti itu. Oke, sekali lagi ini contoh-contoh kaitannya dengan logam. Oke, berikutnya adalah logam dengan golongan alkali tanah, di mana konfigurasi terakhirnya adalah NS2, tadi kan? NS2. Nih, oke. Nah, ini perhatikan sekarang. Reaksinya bagaimana? Nah, ini umumnya, tapi umumnya tidak berlaku semuanya. Umumnya pasti akan menghasilkan besi plus 2. Kalau reaksinya sih oke. Reaksinya oke, berlaku umum, yaitu logam menghasilkan logam plus 2, berarti mengalami oksidasi, artinya melepas 2 elektron. Ya, itu yang paling stabil. Nah, apakah semua bereaksi dengan air? Nah, ini perhatikan. Nah, ternyata beryllium tidak bereaksi dengan air biasa. Oke, sekali lagi tidak bereaksi dengan air biasa. No reaction, artinya tidak bereaksi ya. Oke. Bagaimana? Ada bereaksi dengan air ya dalam bentuk uapnya. Artinya dalam keadaan cair, artinya dalam bentuk air dia tidak bisa. Oke. Tolong perhatikan sini. Dengan beryllium, air dengan beryllium tidak terjadi reaksi apa-apa. Oke. Nah, kenapa? Nah, jelas di sini kaitannya dengan kereaktifan. Sebagai contoh misalkan saya punya BeCl2. Ada senyawa BeCl2, Dek? Beryllium klorida, ada senyawanya? Ada, Pak. Ada. Nah, kalau kita perhatikan di sini,
Senyawa ion atau senyawa kovalen, Dek? Kovalen, Pak. Kovalen. Makanya di sini berelium dengan air itu tidak bisa bereaksi ya, karena dia cenderung membentuk ikatan kovalen kalau bereaksi dengan apakah HCl dan sebagainya ya. Oke. Nah, perhatikan di sini, jadi berelium dengan air dalam keadaan cair itu sendiri, suhu kamar, dia tidak akan bereaksi. Oke. Begitu juga magnesium. Oke, dengan air biasa dia tidak akan bereaksi. Dia baru bereaksi kalau airnya dalam keadaan panas atau dalam bentuk uap, kira-kira itulah ya. Oke, artinya dipanaskan dalam bentuk gas baru dia bisa bereaksi. Nah, sedangkan yang lain, nah ini kan semakin ke bawah semakin reaktif kan ya. Sedangkan yang lainnya yaitu kalsium, strontium, barium dan seterusnya. Nah ini semakin ke bawah ini semakin reaktif, makanya dengan air. Oke, bisa bereaksi dengan khusus untuk dari kalsium, strontium sampai barium. Namun kalau dengan Mg saja dia hanya bisa bereaksi dengan uap air, artinya kalau airnya dipanaskan dalam bentuk panas. Oke, sedangkan berelium sendiri ya dengan gas maupun dengan ini juga pasti tidak akan bereaksi. Oke, dengan cairan maupun gas tidak bereaksi, kira-kira gitu. Begitu juga Mg dengan cairan, air maksudnya dalam bentuk cair, dia tidak akan bisa bereaksi. Apa artinya di sini? Bahwa semakin ke bawah, artinya semakin reaktif. Ya, oke. Itu berlaku kaitannya dengan alkali tanah. Tolong perhatikan deh ya, ini ketakutannya nanti sering keluar apakah kuis atau ujian ya. Sama di sini juga bahwa kereaktifan akan meningkat itu dari atas ke bawah. Nah, ini sebagai contoh saja reaksi dengan air. Nah, bagaimana kalau reaksi dengan asam? Pasti dia bisa deh ya. Ya. Kalau reaksi dengan asam, ya contohnya misalkan berelium dengan HCl misalkan. Ya. Nah, ini bisa saja Cl2 dan H2 misalkan. Oke. Ya, ini 2 kali ya. Oke. Ini adalah ikatannya, ikatan kovalen dan menghasilkan H2 sekali lagi. Dia bisa bereaksi kalau tentu dengan asam ya. Oke. Baru menghasilkan gas H2. Tapi kalau dengan air ya otomatis di mana berelium tidak bisa terjadi, oke. Sedangkan magnesium baru bisa bereaksi dengan air dalam bentuk panas. Tapi kalau yang di bawahnya, ya artinya sudah bisa bereaksi dengan air biasa. Oke, itulah sifat-sifat dari golongan alkali tanah. Oke, nah ini contoh fotonya, yaitu berelium, oke, magnesium, ada kalsium, perhatikan di sini, nah sudah kalsium sudah mulai agak reaktif, oke. Strontium, barium, nah ini radium. Nah, radium ini sudah kaitannya dengan apa? Sudah ya barangkali hasil ya seperti sintesis lah kira-kira itu ya. Oke. Jadi hasil modifikasi. Oke. Nah, umumnya sih kita tahu dari golongan alkali tanah itu sampai barium ya, yang jelas makin ke bawah dia makin aktif ya. Oke. Apalagi ini kan radium itu dalam makin ke bawah ya pasti akan semakin reaktif kira-kira seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah di sini. Nah, ini sudah mulai ke golongan 3. Oke, golongan 3 tadi ada boron, ada aluminium, gallium, oke, sampai titan dan sebagainya. Nah, ini sudah mulai ada kecenderungan antara logam dan non-logam. Oke, antara logam, sifat logam dengan non-logam. Oke. Nah, perhatikan reaksinya di sini. Aluminium, dia bisa teroksidasi menghasilkan aluminium oksida, sudah pasti membentuk padatan. Nah, bagaimana kalau dengan asam? Nah, dengan air pasti tidak bisa ya. Oke.
Jadi aluminium dengan air dia tidak akan bereaksi, perhatikan. Dia baru bereaksi dengan asam. Oke, apakah asam ACl, asam sulfat dan seterusnya ya. Oke. Jadi kalau dengan air otomatis dia tidak akan bereaksi ya. Oke. Jadi tidak akan menghasilkan reaksi kalau dengan air. Dia baru bereaksi ya jelas kalau dengan menggunakan asam. Oke. Nah, begitu juga apa namanya? Ya boron. Nah, kalau boron dengan HCl, nah ini bisa menghasilkan BCl3 ya. Dan H2 ya dan seterusnya. Oke, saya kira nggak masalah. Oke. Nah, ini golongan gallium, nah ini kelihatannya sering bersifat ampoter. Aluminium juga sering bersifat ampoter juga ya. Bisa berperan sebagai asam, bisa juga berperan sebagai basa. Oke. Nah, kalau saya di sini, oke, maka dia akan cenderung menjadi yaitu +3. Tapi ada reaksi menghasilkan seperti apa namanya oksida non logam ya. Oksida non logam di sini. Oke, artinya apa? Artinya dia cenderung nanti akan bersifat sebagai basa. Oke, cenderung bersifat sebagai, makanya aluminium itu bisa bersifat sebagai basa, bisa juga bersifat sebagai asam. Oke, seperti Al. Ini sama-sama Al3 kan ya. Oke. Tapi kan ada yang bersifat sebagai asam, ada juga bersifat sebagai basa. Oke. Nah, makanya aluminium itu bersifat ampoter. Ampoter itu ya bisa saja bersifat basa, bisa juga bersifat sebagai asam, tergantung lingkungannya. Oke. Itu mirip-mirip dengan kaitannya Bronsted-Lowry. Kalau air bisa berperan sebagai asam, bisa juga air bisa berperan sebagai basa. Itu kaitannya asam, basa, Bronsted-Lowry. Oke. Nah, ini juga aluminium juga seperti itu. Namun bukan teori Bronsted-Lowry ya, yaitu kaitannya sifat ampoterik daripada aluminium. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini boron, aluminium. Oke, kita banyak kenal aluminium. Oke, gallium biasanya sering digunakan sebagai semikonduktor. Oke, indium juga. Oke, indium biasanya sering digunakan mengkalibrasi daripada beberapa peralatan khusus, misalkan DSC, DTA dan seterusnya. Oke, nah sekarang yang 4. Nah ini kemarin sudah ada yang bertanya kemarin bagaimana dengan karbon. Oke, kalau silikon, oke, dia bisa bereaksi dengan oksigen, menghasilkan silikon oksigen. Ada germanium. Oke, mirip-mirip ya. Nah ini germanium nanti bisa berperan sebagai ampoter juga, sering digunakan sebagai apa namanya semikonduktor negatif atau semikonduktor positif, tergantung daripada dopan yang akan diberikan. Nanti kita bahas khusus mengenai sifat-sifat daripada semikonduktor ya. Oke, nah reaksinya secara umum ya bisa bereaksi dengan asam, oke, menghasilkan H2 setelah mengalami oksidasi, tidak seperti itu. Oke, nah yang di atasnya biasanya agak susah. Oke, jadi mulai germanium, silikon, karbon. Oke, kalau dengan asam pasti akan susah bereaksi ya. Namun kalau SN, PB ya pasti udah mulai bisa bereaksi. Contohnya misalkan menghasilkan PB+2. Ini SN+2 dan H2. Sekali lagi kalau germanium biasanya sudah mulai ada kesusahan karena sifatnya di sini ya mirip seperti apa namanya tadi kaitannya dengan itu gallium ya. Ini contohnya karbon ya, karbon banyak kita tahu ya kaitannya dengan kalau kita bakar sesuatu maka abunya itu dikenal sebagai karbon. Nah, sering dalam bentuk padatan biasanya dikenal sebagai grafit.
kemudian ada karbon dalam bentuk kristal yang sangat teratur, maka dikenal sebagai apa namanya di sini yang banyak digunakan sebagai perhiasan. Oke, intan, intan yang sangat teratur. Kemudian silikon, sini ya, silikon, germanium. Oke, silikon, germanium ini banyak nanti digunakan aplikasinya dalam semikonduktor, STIN, SN, kemudian PB. Nah, PB ini banyak dulunya digunakan untuk bensin gitu ya. Oke. Namun sekarang bensin timbal di dalam bensin tidak diperbolehkan, harus diganti. Nah, namun PB juga banyak digunakan kaitannya dengan baterai ya, yaitu baterai mobil biasanya sering menggunakan katoda anoda ini sebagai PB ya. Oke. Nanti kita lihat. Kalau tin ya dalam kehidupan sehari-hari memang agak jarang, tapi kalau silikon, germanium ya kaitannya dengan material advance ya, itu semikonduktor dan sebagainya. Kalau intan, grafit sudah umum kita kenal ya. Oke, nanti kita lihat strukturnya bagaimana. Oke, nah ini sekarang sudah mulai ke golongan non-logam. Oke, golongan non-logam. Nah, kalau kaitannya dengan nitrogen. Oke, nitrogen, ya misalkan nitrogen oksida. Kalau nitrogen bisa berinteraksi dengan air, oksigen bisa membentuk nitrogen pentaoksida. Kalau bereaksi air pasti menghasilkan asam, kan gitu ya. Makanya sering ini dikenal sebagai oksida asam. Perhatikan, oksida asam. Jadi oksida yang menghasilkan nanti asam, kan kira-kira situ ya kalau bereaksi dengan air. Oke, contohnya N2O5, H2SO4 menghasilkan asam nitrat. Oke, asam nitrat larut dalam air, aqua. Kemudian fosfor, oke, tetra fosfor dekanoksida dengan air akan menghasilkan asam fosfat dan seterusnya ya. Oke, nah ini beberapa contoh nitrogen. Nah, kalau nitrogen cair sering digunakan untuk membuat suhu sistem itu sampai minus 180 derajat Celcius. Minus 180 derajat Celcius ya, makanya sering digunakan sebagai pendingin. Oke, pendingin. Kemudian fosfor, ada fosfor putih, ada fosfor merah, ya tergantung daripada rumus molekulnya. Oke, ada P4, ada P8 kan kira-kira itu ya. Kemudian ada arsenik, arsen. Kemudian antimoni, Sb, bismut dan seterusnya ya. Nah, biasanya ini sering digunakan untuk ya, racun atau apa gitu ya, kita dengar-dengar. Oke, asam arsenik, arsen gitu ya. Oke, saya kira ini. Nah, terakhir kaitannya dengan golongan 6. Oke, golongan 6 yaitu oksida non-logam juga, kalau bereaksi dengan air pasti akan menghasilkan asam sulfat seperti biasa. Nah, ini contohnya dalam bentuk sulfur S8. Oke, biasanya sering ada di dalam batu-batuan. Selenium banyak digunakan dalam sampo-sampo kalau salah ya. Begitu juga tellurium yang aplikasinya mungkin ke material-material yang advance ya. Yang kita tahu banyak adalah selenium untuk sampo biasanya ya. Kalau sulfur ya banyak kaitannya dengan penggunaan asam-asam seperti asam asam sulfida, asam sulfat, asam sulfat dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir kaitannya dengan unsur-unsur halogen. Oke, unsur halogen, perhatikan di sini konfigurasi elektronnya. Oke, reaksinya nah sebagai berikut, dia mudah menangkap elektron seperti biasa, itu menghasilkan fluorida. Contohnya, nah ini kalau bereaksi dengan H2, oke, bisa menghasilkan senyawa seperti ini. Contohnya misalkan fluor dengan H2, fluorin dengan H2 menghasilkan asam fluorida. Contohnya di sini.
Oke, HCl, HBr, HI dan seterusnya ya. Oke, kalau saya tuliskan di sini adalah halogennya. Oke, kalau halogen, jadi dalam bentuk molekulnya biasanya dalam bentuk fluorin, klorin, bromin, brom dan seterusnya ya. Oke. Nah, kira-kira kalau bereaksi dengan asam, pasti menghasilkan asam klorida, dan sebagainya. Kira-kira mana lebih kuat asamnya, Dek, kalau lihat dari sini? HI, Pak. HI. Kira-kira kenapa HI? Karena lebih besar ukuran atomnya. Oke, lebih besar ukuran atomnya. Oke, kita belum. Oke, apa yang maksud dengan asam, Dek? Bahwa asam itu kuat atau lemah atau tidak berperan sebagai asam, itu yang menentukan apa? H+-nya, Pak. Oke, H+-nya bagaimana? H+-nya. Bagaimana H+-nya? H+-nya mudah melepas, Pak, kalau di Oke, yang agak kuat itu adalah mudah tidaknya H+ lepas, kan kira-kira dia. Makin mudah lepas H+-nya berarti cenderung nanti akan bersifat asam. Artinya kekuatan asamnya meningkat. Oke. Nah, perhatikan di sini kalau saya punya logam fluor seperti ini, kemudian Cl-nya lebih besar, ini besar gitu ya. Anggap aja ini adalah H gitu nempel misalkan. Oke, kira-kira yang mana cenderung lepas lebih gampang? yang lebih besar, Pak. Ya, yang paling besar, Pak. Yang paling besar. Hanya. Oke, yang lebih ada. Oh ya, interaksinya di sini jauh sekali ya. Oke, antara inti dengan apa namanya? Jadi mudah lepas lah kira-kira karena kan berjauhan ya. Tapi kalau di sini kan sangat dekat. Makanya di sini sering dikenal sebagai asam lemah khusus untuk fluorin ya. Khusus untuk AF aja biasanya dikenal sebagai asam lemah. Sedangkan yang lainnya ya cenderung semakin kuat. Oke, HCl aja sudah kuat ya. Oke, apalagi HBr, apalagi HI. Ya, semakin ke bawah keasamannya semakin kuat. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah ini kereaktifan daripada maksudnya kereaktifan kalau bereaksi dengan H2 ya. Oke. Kalau dia bereaksi dengan H2 jelas kereaktifan ini semakin besar. Perhatikan. Kereaktifan HF semakin besar karena cenderung membentuk ikatan dengan H kan kira-kira itu ya. Oke. Karena kan sukar lepas. Makanya kereaktifannya akan meningkat dari bawah ke atas kan kira-kira seperti itu ya. Kalau perhatikan di sini kalau kaitannya dengan kereaktifan. Oke, tapi kalau kaitannya dengan keasaman, nah ini kan mudah tidaknya H+ lepas. Semakin mudah lepas, yaitu semakin asam, semakin ke bawah. Oke, bisa ngikutin deh ya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke, saya ulang sekali lagi biar nggak salah. Yang dimaksud dengan kereaktifan ke atas semakin besar, yaitu kaitannya dengan bereaksi dengan H2 di sini. Oke, jadi jelas HF, fluor di sini, semakin mudah bereaksi dengan H2 menghasilkan HI. Kita tahu HI untuk fluor itu adalah termasuk lemah ya. Itu ikatannya sangat kuat. Oke. Semakin ke bawah ya ikatannya semakin lemah. Artinya reaksinya semakin lemah kira-kira. Itulah ya. Oke. Biar nggak salah nanti. Beda dengan kaitannya sifat keasaman ya. Oke. Nah, please. Oke, nah ini contoh kaitannya dengan halogen ya. Oke, halogen, klor, ya warnanya biasanya ya umumnya sih tidak berwarna gitu ya. Oke. Tapi kalau brom biasanya agak merah kecoklatan, tapi kalau iodium biasanya agak keungu-unguan ya. Oke, kira-kira kaitannya dengan warna. Nah ini maksudnya ya contoh gambar fotonya lah kira-kira karena ini semuanya dalam bentuk gas kan ya.
Oke, maaf, kalau klor dalam keadaan standar biasanya berupa gas. Kalau fluorin juga dalam bentuk gas, tapi kalau brom ya, gas brom biasanya dalam suasana suhu, tapi kalau I2 dalam suasana padat. Oke, dalam wujud padat dalam suasana suhu kamar, tidak salah ya. Jadi kalau fluorin dan klor pasang khusus dalam suhu kamar atau dalam kaitannya dengan ruang, suhu ruang. Tapi kalau brom itu dalam keadaan cair, sedangkan kalau I2 dalam keadaan padat. Oke. Nah, ini kaitannya dengan bahwa semakin tinggi energi ionisasinya nah kalau kita perhatikan, kira-kira yang mana energi ionisasi paling besar? Helium. Rn. Apa? Helium, Pak. Helium, Pak. Helium. Oke, yang paling besar pasti yang fluor deh, energi ionisasinya ya. Karena kan fluor itu kan cenderung menangkap, yang dimaksudnya ini ionisasi kan melepas elektron. Jadi kalau untuk melepas elektron, jelas fluor itu jauh lebih sukar. Karena cenderung bersifat elektronegatif, ke elektronegatifan. Ya, Jadi fluor itu lebih sangat susah melepaskan elektron. Kebalikannya lebih gampang menangkap elektron. Sehingga energi ionisasi daripada fluor itu paling tinggi. Sedangkan afinitas elektronnya juga paling tinggi. Ya, kan kaitannya dengan keperluan energi untuk melepas elektron. Itu dikenal sebagai energi ionisasi. Sebaliknya, kalau afinitas elektron adalah yaitu banyaknya energi pada saat terjadi penangkapan elektron. Nah pada saat penangkapan elektron, ya inilah terjadi energi yang paling cepat. Maksudnya reaksinya paling cepat. Kalau reaksi paling cepat, berarti energi yang dilepas juga akan semakin besar, kan kira-kira itulah ya. Oke, nah ini beberapa ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau yang helium di sini, perhatikan, kalau helium ini kan sudah penuh gitu ya. Artinya ya dia tidak menangkap, tidak juga melepas, kan kira-kira itu ya. Sehingga cenderung dia berada dalam keadaan stabil. Sehingga seluruh atom-atom di luar daripada gas mulia akan menuju ke gas mulia. Caranya bisa bermacam-macam, bisa melepas elektron seperti golongan 1, golongan 2 dan logam-logam transisi, atau juga bisa menangkap elektron, terutama yaitu golongan-golongan yang kaitannya dengan 7, 6, 5 dan seterusnya lah. Ya, sehingga gas yang tidak reaksi Xenon, Xenon F4 sudah ada ditemukan ya, Xenon F6 juga sudah ada ya, walaupun itu terbatas. Kalau helium ya jelas masih dalam bentuk helium, neon, argon dan sebagainya. Yang sudah ditemukan senyawanya adalah Xenon 4 F4, tetrafluorida dan xenon heksafluorida. Masih inilah ya. itu saja baru ditemukan senyawanya. Artinya apa? Artinya gas mulia itu sangat-sangat non reaktif. Ya, artinya makanya dikenal sebagai mulia kan ya. Mulia. Ideal barangkali ya. Gas mulia. Saya kira nggak masalah. Nah, ini boleh dibilang secara garis besar, kesimpulan kira-kira seperti itu ya, bahwa semakin ke kiri, nah dalam susunan berkala, semakin ke kiri dalam susunan berkala, dia cenderung nanti merupakan oksida logam, oksida logam. Sedangkan semakin ke kanan,
di luar gas mulia ya, sekali lagi di luar gas mulia, dia akan cenderung berupa oksida asam. Kan kita membentuk oksida asam, perhatikan ini ya, membentuk oksida asam secara molekul. Nah, dengan demikian semakin ke kiri dia akan cenderung membentuk ikatan ion ya, maksudnya ikatan ion maksudnya antara kiri dan kanan ya, oke, antara kiri dan kanan, nanti kita akan belajar mengenai ikatan. Semakin ke kiri dan semakin ke kanan, nah nanti reaksinya semakin kuat membentuk garam, makanya membentuk ion, kan gitu ya. Kalau senyawa di sini, nah bagian di sini biasanya cenderung membentuk yaitu senyawa molekul. Kalau di sini membentuk ion, oke ya. Kalau ion berarti kan antara kation dan anion yang bereaksi, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Kemudian strukturnya, nah strukturnya di sini ya bisa saja bersifat diskrit, artinya tertentu. Tetapi kalau di sini bisa bermacam-macam, oke, bisa bermacam-macam sekali ya. Oke. Nah kemudian kaitannya dengan titik leleh. Oke, perhatikan ini titik leleh. Jelas unsur-unsur yang sebelah kiri di sini ya biasanya titik lelehnya itu cukup tinggi ya. Oke, titik lelehnya cukup tinggi. Begitu juga kaitannya titik didih, kan titik didih secara umum kan pasti lebih tinggi dibanding titik leleh secara umum ya. Oke. Sedangkan kalau daerah sini, nah daerah ke kanan kira-kira itu, nah cenderung titik lelehnya itu sangat kecil, perhatikan. Oke, titik lelehnya sangat kecil. Begitu juga titik didihnya. Oke, nanti apa yang maksud dengan titik leleh ke titik didih itu kan katanya kaitannya dengan bagaimana antara molekul yang satu dengan molekul yang lain dipisahkan ya. Contoh misalkan kalau air, misalkan anggap aja air ya. Kalau air, molekul air dengan molekul air itu sangat berjauhan, maka dia bisa saja membentuk apa namanya gas, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Namun kalau dia berdekatan, ya oke, dia bisa saja membentuk cairan, kan kira-kira seperti itu ya. Namun kalau dia berdempetan satu dengan molekul air, maka bisa membentuk es atau padatan air, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah ini berkaitan dengan, nah sekarang apa yang maksud dengan titik leleh adalah perubahan molekul misalkan air dari padat menjadi cair, kan kira-kira itu dikenal sebagai titik leleh, kan pemisahan ini kan pemisahan antar molekul. Nanti kita khusus belajar mengenai ikatan antar molekul ya. Oke, itu nanti aja. Nanti sehingga nanti sifat-sifatnya juga akan menentukan di sini melting point, boiling point dan seterusnya lah ya. Oke, nah daerah di tengah di sini, perhatikan daerah di tengah di sini cenderung bersifat ampoter. Tadi sudah disinggung, misalkan antara aluminium, silikon dan sebagainya, maka cenderung bersifat ampoterik. Cenderung bisa bersifat basa, bisa juga bersifat sebagai asam. Oke, maka sebagai sifat ampoter. Oke, jadi sifatnya nanti tergantung daripada suasananya. Bisa berada dalam suasana basa. Oke, contohnya misalkan kalau saya reaksikan misalkan natrium, misalkan OH, maka menghasilkan apa dek? Kalau saya reaksikan natrium, maka bisa menghasilkan natrium AL. Tapi kalau saya reaksikan di sini dengan asam SO4 misalkan, maka saya bisa menghasilkan aluminium 2, maka di sini menghasilkan Al2SO4 plus H2O. Kan kira-kira dek. Bisa kelihatan slide saya dek? Halo? Perhatikan. Kalau aluminium oksida didekatkan dengan asam, maka dia akan membentuk natrium seperti ini, di mana Al-nya di sini akan berperan sebagai oksida asam. Oke. Namun kalau saya reaksikan dengan asam sulfat dalam suasana asam, maka Al-nya di sini perhatikan akan membentuk suatu logam. Artinya cenderung bersifat sebagai apa namanya di sini?
garam ini juga garam, tetapi kalau garam aluminium ini itu bersifat sebagai sisa asam. Oke, aluminium ini bersifat sebagai sisa asam, ini logamnya. Tapi kalau aluminium di sini itu bersifat sebagai logam. Oke, bisa bedain ya. Kalau di sini bersifat sebagai basa, tetapi kalau di sini bersifat sebagai oksida asam, kan kira-kira seperti itu ya. Makanya aluminium berada dalam keadaan tergantung suasananya. Oke, bisa suasananya nanti berupa basa, contohnya misalkan seperti ini. Oke, kalau dalam suasana asam dia berperan sebagai basa, tetapi kalau dalam suasana basa maka dia akan bersifat sebagai suasana asam. Oke, makanya di sini ada oksida asam. Ini kan oksida asam. Oke, kalau di sini dia akan bersifat sebagai basa, maka bentuk aluminium plus 3, maka bersifat logam. Tapi kalau di sini, yaitu sebagai sisa asam. Kira-kira itu tambahan saja sedikit ya. Oke. Apa yang disebut dengan amfoter. Oke, sekali lagi daerah ini, yang sebagai contoh ini misalkan, maka akan cenderung bersifat sebagai asam. Kalau daerah sini, dia akan cenderung bersifat sebagai basa. Misalkan oksida basa, kalau ini oksida asam. Kalau di tengah-tengah, ya itu bersifat amfoter. Oke, amfoterik artinya bisa bersifat basa, bisa juga bersifat sebagai asam. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini sifat basa, sifat asam, oke, oksida basa, ada oksida asam, kira-kira seperti itu. Oke, bisa ngikutin deh ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ini memang sedikit menguatkan yang ada di SMA ya, pembagian unsur-unsur berkaitan dengan susunan berkala. Oke, nah ini penemuan daripada gas mulia. Oke, penemuan gas mulia oleh Bapak William Ramsay. Oke, jadi warnanya kalau kita pada, nah ini helium, ini neon yang banyak digunakan sebagai lampu-lampu gitu ya. Makanya ada lampu helium, ada lampu neon, ya, lampu krypton dan seterusnya. Nah ini sering nanti berkaitan dengan laser atau dan sebagainya ya. Oke. Sering ini dipakai. Kalau neon udah tahu banyak kan ya. Oke. Lampu neon, ada lampu helium, oke, dan seterusnya lah ya. Oke. Nah itulah yang kaitannya dengan struktur atom dan susunan berkala. Oke, silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan yang berkaitan dengan struktur atom dan sistem periodik atau susunan berkala. Itu kan berkaitan satu dengan yang lain ya, antara struktur atom dengan susunan berkala. Pak, untuk data titik lelehnya suatu unsur itu kan Ya, bisa ditentukan pakai tren begitu Pak, atau harus dari eksperimen? oke, secara umum, tergantung daripada bentuk senyawanya, strukturnya ya. Secara umum, semakin besar molekulnya, pasti titik didih dan titik lelehnya akan semakin besar secara umum. Umumnya semakin besar daripada berat molekul, umumnya titik didih dan titik leleh akan semakin besar, kira-kira seperti itu, karena akan menentukan. Nah, di samping itu juga khusus untuk senyawa-senyawa molekul, terutama ikatan kovalen. Nah, itu kan ada kaitannya dengan nanti kita akan belajar mengenai ikatan ya. Oke, nanti khusus untuk mengenai ikatan, yaitu juga ada kaitannya dengan interaksi antar molekul. Kalau interaksi antar molekulnya itu kuat, misalkan ada ikatan hidrogen, maka titik leleh maupun titik didihnya juga akan lebih besar dibanding yang lainnya.
Oke, itu nanti tapi ya, oke, berkaitan dengan ikatan. Nah, ini kan sementara hanya disinggung saja bahwa umumnya semakin tinggi berat atom, kira-kira seperti itu, pasti untuk memisahkan satu dengan yang lainnya akan lebih susah, kira-kira seperti itu ya. Oke, apalagi pergerakan partikel kan akan semakin susah. Sehingga titik didih dan titik leleh umumnya pasti lebih tinggi kalau dia unsur-unsur tersebut belum berikatan. Oke, namun kalau sudah berikatan, nah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi nanti deh. Oke, contohnya misalkan saya share ya, sebentar dulu, share dulu. Nanti akan dipelajari lebih detail. Kelihatan catatan saya, Dek? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Contoh misalkan ya, perhatikan. Ya, dengan HBr, HI, misalkan. Ini kan sudah berikatan, Dek ya? Oke. Nah, kalau sudah berikatan, oke, pasti nanti kalau berkaitan dengan ikatan, ya maksudnya berkaitan dengan titik leleh atau titik didih, itu interaksi antar molekulnya. HF, dan seterusnya. Oke, begitu juga ini, HCl, Cl, HCl, kan kira-kira itu ya. Ini kan ada interaksi. Nah, kira-kira yang mana lebih mudah putus? HCl dengan HCl, atau HF dengan HF? HCl, Pak. Itu lebih mudah putus. Ya. HCl, Pak. Lebih mudah putus kan ya? Kalau lebih mudah putus berarti kan energi yang diperlukan untuk melepaskan molekul dengan molekul kan lebih gampang. Kalau lebih gampang berarti titik didih maupun titik leleh pasti lebih kecil. Oke, jadi HF akan lebih tinggi. Ya, titik didih, anggap aja titik didih boiling point misalkan, yaitu HF lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih daripada HCl. Oke, nah itu nanti kita pelajari di ikatan kimia nanti, Dek. Oke, nah sekarang saya bandingkan dengan HBr, HI. Ini kan ada ikatan antar molekul kan ya. Kira-kira HI dengan HBr, yang mana titik didihnya lebih besar, Dek? HI, Pak. HI. Oke, kenapa HI? Karena ya, Pak, bentuknya dari bentuk padatan. Kalau Dan bentuk berat molekul, berarti kan ya? Iya, dari berat molekulnya kan besar banget dibandingkan HBr. Sehingga apa artinya di sini? Dari HCl ke HBr, titik didih dan titik leleh semakin tinggi, deh. Oke. Namun, nah berarti kan HF ini lebih tinggi dibandingkan HI. Di sini ada ikatan apa, Dek? Hidrogen. Ya, oke. Contohnya air. Oke, H2O. Perhatikan di sini ada ikatan hidrogen. Oke, dibandingkan dengan H2S. Kira-kira yang mana lebih tinggi titik didih atau titik lelehnya, di air apa H2S? Air, Pak. Air lebih tinggi karena ada ikatan hidrogen, walaupun molekulnya lebih kecil kan? Ya. Molekulnya lebih kecil kan? Air? Iya, Pak. Nah, coba bandingkan dengan H2 apa yang paling ini, yang paling bawah itu dalam susunan berkala. TE misalkan, TI apa TE ya? Oke. Jelas dari sini jelas makin tinggi ya. Oke. Namun kalau dibandingkan H2O ya H2O paling tinggi. Kira-kira seperti itu nanti tapi ya. Oke. Kaitannya titik didih dan titik leleh ya. Jadi
Yang pertama, ya jelas di sini, pertama adalah ukuran molekul yang lebih besar yang menentukan ukuran atom atau ukuran molekul akan menentukan titik didih dan titik leleh. Yang kedua, adanya interaksi yang lebih kuat. Contohnya misalkan adanya ikatan HF dengan HF, ya energi itu jauh lebih tinggi. Titik didih maupun titik leleh dibandingkan HBr, HI dan seterusnya. Ya, yang jelas semakin ke bawah semakin besar dari HCl, HBr, HI. Namun yang paling tinggi malah HF. Oke, kira-kira segitulah ya. Sekali lagi untuk titik didih dan titik leleh, yang penting dulu adalah ukuran atom atau ukuran molekul. Yang kedua adalah ada tidaknya interaksi antar molekul. Oke. Nanti khusus untuk kaitannya dengan ikatan kimia. Itu khusus belajar mengenai kaitannya dengan sifat-sifat fisik ya. Ada yang lain, Dek? Pak, kalau energi kisi Pak itu berhubungan juga dengan titik leleh dan titik iya, itu ada hubungan juga. Tapi kan belum diajarkan itu kan, Dek ya? Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, energi kisi. Oke. Belum kita ajarkan ke sana. Ya, nanti kita belajar khusus mengenai ikatan ion. Oke, ikatan ion. Kaitannya dengan energi kisi. Barangkali masih ingat apa itu energi kisi, Dek? Karena masih menyinggung energi kisi. Kenapa energi yang dilepaskan ketika ion positif dan ion negatif dalam fase gas bergabung? Itu saja? Itu juga Pak yang aku tahu Pak. Oke. Jadi yang dimaksudkan energi kisi, ya ini karena udah ada pertanyaan, walaupun ini belum diajarkan ya. Yang dimaksudkan energi kisi adalah yaitu energi bisa diperlukan, itu bisa dilepas, tergantung arahnya ya. Bisa saja energi yang diperlukan untuk mengubah padatan kristal, contohnya NaCl, menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Jadi energi yang dibutuhkan dari padatan kristal, contohnya NaCl atau NaF, terserah saja, itu kan kristal ya, menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Misalkan ionnya apa? Na plus gas, kemudian Cl minus gas. Nah, itu dikenal sebagai energi kisi. Nanti ada kaitannya juga dengan energi solvasi atau energi hidrasi. Kalau solvasi hidrasi mungkin sudah ya disinggung di depan ya. Berkaitan dengan itu nanti kita khusus mengenai ikatan kimia ya. Itu ada ikatan ion, ada ikatan kovalen ya. Kemudian bagaimana proses pembentukannya itu nanti setelah termodinamika ya. Mungkin setelah ujian pertama. Setelah ujian pertama Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silahkan ada yang lain sebelum saya lanjut ke berikutnya, karena 2 minggu lagi kita udah kuis ya, sampai gas. Mohon sekali lagi, adik-adik sudah mulai pelajari soal-soal latihan ya, itu penting sekali. Karena pada saat kuis waktunya mungkin singkat, begitu juga pas UTS 1 ya. Jadi biasanya waktunya sangat singkat, hanya 100 menit kalau UTS. Tapi kalau kuis itu biasanya hanya 40-50 menit deh. Ya. Karena kuis itu nggak banyak biasanya. Apalagi sering pilihan ganda. Ya, misalkan. Tapi ada juga isian. Makanya coba sering sebentar. Kalau tidak salah di kuliah di MS Team Paralel, udah pernah akses deh di MS Team Paralel? Halo? Di sana ada materi yang berlaku umum untuk kelas paralel, kelas B, dan juga latihan-latihan soal. Bisa juga mengerjakan soal-soal
kalau mungkin sudah selesai mengerjakan soal yang saya kasih. Baik, Pak. Ya, karena di sana juga banyak diberikan soal-soal juga. Sudah pernah ada yang akses MS Team kuliah paralelnya? Maksudnya Pak yang Edunex atau bagaimana? Ya, Edunex ya, Edunex. Sebentar, enggak, di MS Team juga ada. Sebentar saya lihat dulu ya. Sebentar dulu. Sebentar. Iya, di ini juga ada. Apa namanya? Sebentar. Oh iya, di Edunex ya. Di Edunex ada ya. Di Edunex deh. Udah pernah ada yang akses di Edunex yang paralelnya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, mudah-mudahan. Nah, kalau ada masalah misalkan, atau kalau adik misalnya sudah mengerjakan latihan-latihannya, ada masalah, kita bisa diskusikan juga ya, Dek, ya, di kelas kita ya. Oke? Paling tidak kan ya, memperluas wawasan soal-soal, ya siapa tahu mungkin soal-soal bisa diambil dari sana, kita kan tidak tahu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, ya sekali lagi saya akan lanjut ke gas ya. Pak, Iya, saya Pak. mau tanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana ya? Jadi kan kalau misalkan di susunan berkala tadi itu, Pak. Nah, kenapa periode ke-7 tuh nggak dianggap masuk ke golongan itu, Pak? Kayak tadi kan dari gambar Bapak tuh cuma sampai ke periode 6 rata-rata ya. Nah, itu kenapa, Pak? Apakah kena sifat radioaktifnya atau gimana ya, Pak? Yang mana periode 7? Kan halogen kan? Udah periode yang periode 7. Oke. Iya, periode 7. Periode 7 ya. Ya, memang apa namanya yang sering kita sering gunakan dalam kaitannya dengan reaksi-reaksi umum adalah unsur-unsur representatif atau unsur-unsur umum yang kita ketahui. Nah, khusus untuk periode 7 dan sebagainya itu lebih banyak ke unsur-unsur buatan deh. Ya, unsur-unsur buatan yang sisa dari kan dari 100 berapa sampai dengan yang sudah dikenalkan sampai 114 gitu ya. Oke, apalagi yang periode 4 dan 5 juga lantanida, aktinida juga ya. Itu kita jarang lah ya, untuk masih tingkat dasar gitu ya. Oke, apalagi sampai ke periode yang lebih tinggi 6, 7 dan sebagainya. Jadi kita tidak pelajari ya. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Nanti kalau adik misalkan mau memperdalami kalau kaitannya dengan logam-logam buatan, ya biasanya kan cenderung bersifat radioaktif ya, oke. Dan itu juga ya bisa saja mungkin dipelajari lebih dalami nanti di jurusan ya, di jurusan masing-masing kira-kira seperti itulah ya. Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut dengan gas kalau gitu ya. Bagaimana? Sehingga karena memang kuliahnya cukup banyak khusus untuk yang 4 SKS, makanya kuliahnya tuh sampai 1 minggu itu 6 jam ya, 3 kali pertemuan ya, walaupun sebagian banyak digunakan diskusi dan sebagainya. Makanya kalau diskusi kapan saja silahkan saja, tidak perlu dibatasi hanya hari Jumatnya saja atau hari Kamis hari Rebunya saja, pokoknya kapanpun ya. Oke, kalau ada mau diskusi silahkan saja. Oke, kita lanjut. Bagaimana? Biar tidak kebuang waktunya. Boleh, Pak. Oke ya. Oke. Kita lanjut kalau gitu kaitannya dengan gas ya. Nah, saya ini dulu materinya.
Oke, udah bisa kelihatan slide-nya, Dek? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita lanjut dengan gas sekarang ya. Oke. Jadi setelah gas ya artinya bahan kalau ini sudah selesai artinya bahan untuk kuisnya sampai di sini ya, sampai gas. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih ada kaitan hubungan unsur-unsur susunan berkala. Nah, kalau yang gas ya jelas ini yang warnanya biru ya, kelihatan biru ya. Oke, yang berupa gas. Oke. Namun molekulnya tidak seperti H, N gitu ya. Biasanya molekul berada dalam keadaan di molekul, oke? Di molekul, di atom kira-kira seperti itu ya, di atom. Misalkan H2, N2, O2, fluor, oke, klor dan seterusnya. Oke, itu semua dalam. Nah, kecuali mungkin untuk gas mulia. Kalau gas mulia kan ya helium ya hanya satu kan memang karena tidak berinteraksi satu sama lain. Oke, neon juga berada dalam monoatomik kira-kira seperti itu. Argon juga monoatomik karena memang tidak berinteraksi karena bersifat inert atau tidak bereaksi dengan unsur-unsur apakah dia sendiri maupun unsur lain ya. Kecuali yang hidrogen, nitrogen, oksigen, fluorin, klor dan sebagainya itu kan berupa dalam fasa gas. Oke. Nah, ini saya kira beberapa zat yang diketahui berada dalam fasa gas. Oke, itu H2, N2, O2, ozon. Nah, perhatikan ini O2 ozon, walaupun sama-sama mengandung oksigen, tapi rumus molekulnya beda, ya sifatnya juga berbeda. Fluorin, molekul fluorin, klorin. Nah, perhatikan di sini sekarang untuk gas mulia, yaitu neon, argon, ya, berada dalam keadaan monoatomik, monoatomik. Sedangkan yang berupa senyawa, senyawa, yaitu asam fluorida, asam klorida, nah ini semuanya bisa dalam keadaan gas, kan kira-kira seperti itu ya, Nah ini contoh misalkan nitrogen, ada nitrogen monooksida, nitrogen dioksida, nitrus oksida. Nitrus itu artinya yang bilangan oksidasinya lebih kecil ya. Nitrus oksida, kemudian sulfur oksida dan seterusnya. Nah, ini semuanya dalam fasa gas. Perhatikan di sini khusus untuk titik didih HCN. Nah, ini HCN, mana HCN? Ini ya. Nah, ini sianida itu sangat beracun. Sianida. Hati-hati kalau artinya berkaitan dengan sianida. Jadi titik didih daripada HCN yaitu pada 26 derajat Celcius. Artinya pada suhu 26 atau 27 ya bisa saja sudah berada dalam fasa gas. Jadi sudah mendekati ini dalam keadaan kondisi atmosfer. Makanya asam sianida itu biasanya sering agak berbahaya ya. Apalagi tidak kelihatan, tahu-tahunya orang sudah meninggal kira-kira seperti ya. Kalau keracunan daripada asam sianida. Nah ini dalam keadaan standar 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius. Walaupun kalau kita perhatikan ini titik didihnya 25 berarti kan pada suhu 26 ya. Berarti pada suhu 25 dia belum berada dalam keadaan fasa gas, yaitu masih dalam keadaan transisi lah kira-kira tergantung tekanan normalnya. Nah ini sifat-sifat fisik daripada gas, perhatikan. Jadi gas biasanya akan memiliki bentuk atau volume, yaitu berkaitan dengan wadahnya kan kira-kira seperti ya. Contohnya misalkan saya punya gas N2, kalau kebetulan wadahnya mungkin bentuknya seperti cembung, ya bentuknya cembung. Volumenya ya sama dengan volume wadah itu sendiri kan kira-kira gitu ya. Contoh misalkan kalau saya punya elemen seperti ini, kemudian dimasukin gas, maka bentuk daripada gas ya bentuknya seperti elemen.
Kemudian volumenya secara makroskopik ya sesuai dengan volume Hélémier, kan kira-kira itu kaitannya dengan wadah ya. Oke, berikutnya. Jadi karena antar partikel itu saling berjauhan, oke, jadi antar partikel anggap aja adalah sistem gitu ya. Oke, anggap aja adalah sistem. Nah, perhatikan di sini molekul-molekul gas itu saling berjauhan. Oke, makanya gampang dikompresi. Maksudnya dimanfaatkan artinya ditekan kira-kira gitu ya. Oke, bukan digunakan, dimanfaatkan, ditekan sehingga partikel-partikel ini menjadi rapat, kira-kira segitulah ya maksudnya ya. Oke. Jadi gas yaitu mudah kompresibel artinya dikompresi, jadi mudah dikompresi ya. Oke. Merupakan zat yang mudah dikompresi karena partikel-partikel kan berada dalam keadaan berjauhan sehingga ditekan sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi lebih rapat ya. Nah, menjadi lebih rapat itu artinya dapat dikompresi kira-kira seperti itu. Sifat yang lain, nah ini gas karena bergerak bebas antara partikel yang satu dengan partikel yang lain atau antara gas yang satu dengan gas yang lain, makanya kalau dia bersatu, bergabung, maka secara sempurna nanti akan mencampur ya antara satu dengan yang lainnya karena dia bergerak bebas, tidak seperti padatan. Oke, tidak seperti cairan. Oke, di mana gas jauh bebas bergeraknya dibanding cairan, apalagi dengan padatan. Makanya kalau dicampur dia akan nyampur sempurna. Contohnya misalkan N2 dengan O2. Pasti dengan nyampur sempurna kan ya, malah tidak kelihatan kan ya. Oke. Nah, ini kan di alam yang paling banyak kan N2, baru oksigen dan seterusnya. Oke. Nah, kalau dia nyampur, karena dia bergerak bebas, ya pasti dia nyampurnya sempurna dia, kira-kira gitu. Dalam suatu wadah. Oke. Kemudian, nah ini jelas. Oke, karena dia molekulnya berjauhan, antara satu dengan yang lain, jelas kerapatannya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan cairan maupun padatan. Contoh misalkan, saya punya molekul seperti ini misalkan. Oke, ini adalah gas misalkan. Kalau cairan agak sedikit lebih rapat misalkan. Oke, nah ini ada agak rapat cairan. Tapi kalau padatan dia udah nyampur satu dengan yang lainnya. Oke, bergabung satu yang lainnya. Akibatnya apa? Ya, kerapatan ini, yang dimaksud kerapatan kan massa dibagi volume kan ya. Nah, massa dibagi volumenya pasti lebih kecil ya, kira-kira seperti itu dibandingkan dengan cairannya sendiri. Oke, apalagi dengan padatan. Oke, contoh misalkan coba bandingkan antara es dengan air. Es masih dalam air juga kan ya, dalam molekul air ya. Oke, pasti dalam padatan. Kira-kira mana rapatnya yang lebih besar? Apalagi dengan rapatnya kan kira-kira. Oke, ini ciri-ciri daripada sifat fisik daripada suatu gas. Nah, biasanya gas ditentukan konsentrasinya melalui tekanan. Jadi gas ditentukan konsentrasinya melalui tekanan. Karena sesuai dengan persamaan gas ideal bahwa P tapi saya tuliskan PCRT. Perhatikan di sini tekanan berbanding lurus dengan konsentrasi pada suhu yang sama. Oke. Jadi tekanan berbanding lurus dengan konsentrasi. Makanya konsentrasi daripada gas bisa dinyatakan sebagai tekanan. Oke. Masih kedengaran suara saya? Dia takutnya mati atau apa? Enggak? Slide-nya masih kelihatan? Kedengaran Pak. Oke. Kita lanjut. Nah, yang dimaksud dengan tekanan, oke, yaitu adalah gaya persatuan luas. Misalkan saya tuliskan F,
di sini, maka luas daripada penampang misalkan dinyatakan sebagai luas daerah, maka besarnya tekanannya dinyatakan sebagai gaya per satuan luas, kan kira itu ya. Satuannya berarti kan Newton per meter persegi. Oke, satuannya Newton per meter persegi. Nah, yang dimaksud dengan gaya kan massa kali percepatan, ya, massa kali percepatan seperti biasa. Jadi, Masih bisa nggak? unit ya, unitnya ditutup. satuan daripada tekanan ya, Newton per persegi. Halo, bisa kedengaran suara saya? Halo, ada suara-suara? Bisa Pak, jelas Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi satuan daripada tekanan seperti biasa itu Newton per meter persegi. Oke, untuk menghormati ya barangkali penemunya di sini maka ada satuan 1 Pascal. Oke, namanya Pascal ya. Oke, disingkat menjadi PA. 1 PA ya 1 Newton per meter persegi. Oke. Nah, kemudian ini bisa diubah. Perhatikan. Jadi satuan dari tekanan bisa saja 1 atmosfer. Jadi 1 atmosfer satuannya 760 mm Hg atau 760 torr. Torr sama dengan milimeter Hg. Oke. Atau bisa juga ditulis 76 cm Hg sama saja. Oke. 76 cm Hg. Nah, ada juga 1 bar. Perhatikan. Perhatikan 1 bar deh. 1 bar. 1 bar itu sama dengan berapa? Masih ingat? 1 ATM. Konvensinya? Oh enggak, kalau 1 ATM, 1 ATM. Ini konvensinya 760 mm Hg atau 76 cm Hg sesuai dengan ininya. Perbedaan nanti lihat. Ada juga 1 bar. 1 bar itu sama dengan berapa? 100 kilopascal. 750 mm Hg. Oke, 50 torr. 1 bar. Nah, sekarang bisa dikonversi antara 1 atmosfer menjadi 1 bar, kira-kira bedanya berapa? Kan hanya beda 1 cm ya. 1 cm Hg bedanya. Oke. Kan sama dengan 75 cm Hg. Oke, sama saja. 1 bar 75 cm Hg. Oke, nah di samping itu juga, nah ada juga, nah ini konvensi yang sering digunakan juga, biar jelas. Oke, 1 ATM sama dengan itu, Pascal, yaitu 101. Ini berarti kan berapa ini? 101 Pascal, coba diubah nanti ya. Oke. Konvensinya. Nah, perhatikan di sini, kalau adik nanti dalam pengukuran menggunakan cairan merkuri Hg, maka kalau dimasukkan ke merkuri, maka di sini ada tekanan luar, kemudian ada tekanan dalam. Nah, ini adalah vakum. Maka dia akan naik. Akan naik. Nah, naiknya berapa? Nah, kalau nanti dikonversi untuk kaitannya tekanan luar 1 atmosfer, maka saya bisa tuliskan tinggi ini sama dengan, yaitu besarnya tekanan, itu sama dengan rho GH. Oke, rho GH. Rho itu adalah rapat massa merkuri. Oke, rapat massa merkuri. Oke. Kemudian G adalah apa deh? G? Gravitasi, Pak. Gravitasi. Oke. Sedangkan H ini apa? Tinggi merkuri. Oke, tinggi daripada merkuri antara di sini, oke, dengan di sini ya. Oke, perbedaan tinggi ya. Oke. Perbedaan pada pipa kapiler. Nah, ini jadi tekanan bisa dinyatakan sebagai berikut. Rho GH persamaannya. Oke. Nanti bisa dikonversi, oke.
Nah, sekarang hanya sini ya, kalau hanya sendiri 76 cm, oke, berarti tekanannya ini sama dengan 1 atmosfer. Kira-kira itu bisa dihitung sendiri ya. Jadi menggunakan rho, rapat massa merkuri, kemudian G-nya gravitasi, tergantung posisi ya, keadaan di mana kita berada. Oke, alat ini biasanya dikenal sebagai barometer. Oke, barometer. Oke, saya kira nggak masalah. Berikutnya, ini kaitannya dengan besarnya tekanan di atmosfer dengan di permukaan. Oke, tadi kan besarnya tekanan di permukaan bumi dengan di atas permukaan bumi, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, perhatikan di sini karena di sini volume daripada di luar jauh lebih besar dibandingkan dengan ini, otomatis nanti tekanannya akan kita bisa lihat. Oke, jadi di atas laut atau di pegunungan, kan kira-kira seperti itu ya. Perhatikan. Oke, semakin tinggi, perhatikan tekanannya. Maaf. Oke, jadi semakin tinggi sini volume atau keadaan lingkungan di sini semakin tinggi kan deh ya, semakin besar kan, ini tekanan ke kecil. Oke, sama kalau volume tekanan berbanding terbalik dengan volume ya, benar nggak? Iya, Pak. Ya, oke. Atau ya ini bisa dihitung kan ya bahwa P kali P sama dengan nRT, kan kira-kira ya persamaan gas dia ya pada saya kira-kira gitu ya. Oke. Jadi semakin luar dari permukaan bumi berarti kan luas daripada lingkungan di atas permukaan bumi kan semakin besar atau volumenya semakin besar. Kalau volumenya semakin besar, apa yang terjadi? Ya, tekanan pasti akan bertambah ke kecil. Perbedaan antara di atas permukaan bumi semakin keluar di atmosfer, kira-kira segitulah ya. Oke, saya kira nggak masalah. Sini kaitannya dengan hubungan tekanan dengan volume. Nah, ini dikenal sebagai cara mengukur gas juga, ada yang dikenal sebagai manometer. Oke, manometer. Nah, kalau saya punya gas di sini, nah ini adalah sistem vakum, nah ini adalah gasnya. Nah, kemudian adik menggunakan merkuri di sini, oke, merkuri, maka tekanan gas di sini pasti akan sama dengan tekanan di sini, Dek. Sekali lagi perbedaan daripada tinggi ini. Jadi tekanan gas di sini sama dengan yaitu tinggi daripada merkuri ini. Oke, itu P gas sama dengan P kaitannya tinggi di sini. Yaitu rho GH ya. Oke. Kalau adik menggunakan merkuri ya. Jadi pH ini sama dengan H. Oke. Itu rapat massa merkuri. Nah, beda dengan yang di sini, Dek. Ya. Perhatikan. Di sini kan sistem terbuka. Kalau ini kan vakum. Kalau vakum di sini ya, kalau namanya sistem vakum benar, itu P-nya di sini, P vakum di sini ya, itu kan 0. Sehingga besarnya ini sama dengan gas. Oke? Sehingga besarnya tekanan gas sama dengan tekanan daripada akibat tingginya merkuri. Kan ini didesakkan ya oleh gas. Makanya merkuri di sebelahnya akan naik. Nah, kalau ini sekarang sistem terbuka. Nah, di sini kan ada tekanan luar, benar ya? Ada tekanan luar, itu tekanan atmosfer. Berarti tekanan gasnya berapa, Dek? Tekanan gas sama dengan tekanan daripada perbedaan tinggi merkuri plus tekanan luar. Oke, bisa ngikutin? Bisa, Pak. Ya. Nah, tekanan luar ini ya tergantung tekanannya, apakah 1 atmosfer atau berapa. Oke. Ya, jadi
tekanan gas yang ada di sini itu nanti akan sama dengan pada saat setimbang ya. Sekali lagi pada ini kan diukurnya pada saat setimbang kan ya. Oke, yaitu besarnya tinggi ini plus tekanan luar. Oke, plus karena ini terbuka. Oke. Nah, tekanan luarnya ya tekanan yang bisa dihitungkan ya. Nah, ini itu tekanan atmosfer, itu tekanan Nah, itu biasanya. Oke, sampai sana. Oke, kita lanjut. Udah mulai habis waktunya. Yang sama. Nah, ini kaitannya dengan tadi, Dek. Tadi kan, kalau volumenya 100 ml, maka perbedaan tingginya itu hampir sama, Dek. Berarti kan, tinggi merkuri hampir sama, Dek. Ini kan sistem vakum, ya. Artinya tidak ada hubungan dengan luar. Berarti kan, kalau volumenya 100, maka perbedaan tingginya hampir mendekati 0. Akan tetapi kalau volumenya semakin kecil, berarti kan di sini antar permukaan yang satu dengan permukaan yang lainnya semakin tinggi di sini merkurinya, Dek. Berarti kan semakin kecil lagi volume daripada gas di sini, ya, berarti kan maka merkurinya ini semakin tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa volume daripada gas akan berbanding terbalik dengan bisa ngikutin ya. Sekali lagi ini berlaku untuk suhu yang sama. Oke, berlaku suhu yang sama. Oke, dan ini juga berlaku untuk jumlah partikel gas yang sama. Itu jumlah partikelnya sama. Oke, N-nya, molnya sama. Bisa ngikutin deh? Sehingga ini berlaku bahwa PNRT. Karena ini sama, suhunya terbalik dengan volume. Oke? Bisa ngikutin deh? Halo? Hukum siapa yang di sini berlaku, deh? Masih ingat hukum siapa? Boyle. Agak keras sedikit? Boyle. Hukum Boyle. Coba keras deh. Oke, hukum Boyle. Oke, hukum Boyle. Ya, hukum Boyle menyatakan bahwa pada yaitu jumlah molekul dan suhu yang sama, maka volume daripada gas berbanding terbalik dengan tekanan, atau sebaliknya tekanan berbanding terbalik dengan volume. Oke, ini kaitan dengan nanti ini persamaan gas ideal itu belum ditemukan. Nah, ini baru percobaan daripada Boyle, percobaan Boyle seperti ini. Oke, ternyata untuk jumlah partikel yang sama, ternyata percobaannya ada 3 di sini. Ternyata volumenya berbalik dengan tekanan, atau tekanan berbanding terbalik dengan volume. Oke, ini kalau tekanan naik, ternyata volume itu turun. Begitu juga sebaliknya. Oke, hukum ini dikenal sebagai hukum Boyle. Tadi kan ini. Oke, jadi tekanan dengan volume. Ini volume, absis, koordinat adalah tekanan. Maka kalau tekanan turun, volume akan naik. Atau sebaliknya. Atau kalau dibuat garis lurus, maka tekanan berbanding lurus dengan 1/P. Makanya ini dapat garis lurus. Oke. Percobaan ini dikenal sebagai percobaan Boyle, atau lebih terkenal dengan hukum Boyle. Oke, saya kira nggak salah ya. Hukum Boyle. Di perkalian antara tekanan dengan volume pada suhu dan pada suhu dan jumlah partikel yang sama, jadi merupakan suatu konstanta, sehingga nanti akan berlaku seperti ini. Oke?
Jadi berlaku seperti itu. Jadi P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2 atau sama dengan konstanta. Nah, hukum ini dikenal sebagai hukum Boyle. Oke, nah ini di hukum Boyle ini berlaku kapan jumlah gas yang konstan atau sama, maka tekanan berbanding terbalik dengan volume. Itulah pernyataan atau isi daripada hukum Boyle. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal satu aja. Satu sampel gas klorin menutupi volume atau memiliki volume kira-kira 946 ml pada tekanan 726 mm Hg. Perhatikan. Nah, berapa tekanan gas dalam milimeter Hg jika volumenya diturunkan pada suhu konstan menjadi 154 ml. Oke? Coba. Berapa hasilnya, Dek? 4.460-an, Pak. mmHg. 4.000? 460. Oke, coba kita lihat ya. Oke, ya, sesuai dengan persamaan Boyle ya. Oke, jadi P kali P konstanta atau P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Kita masukkan P1. Oke, V1 juga tahu. Oke, P2 kita cari, volumenya kita dapat. Nah, dapat nanti nilainya. Oke, sesuai dengan persamaan nilainya. Nah, tinggal dihitung. Oke, 4.460 mm Hg. Ya, oke. Oke, saya kira waktu kita lanjutkan nanti hari Jumat, ya.